Halo semuanya, balik lagi ke dalam acara kelompok kami, yaitu dari kelompok 3 yang beranggotakan Aryuko, Dinda, Fidoren, Padewa, Catherine, Satija, Sinta, Stefani, Wafi, dan juga Yongwali. Di podcast sebelumnya kita membahas tentang film Groundhog Day dalam perspektif filsuf-filsuf. Nah, di episode kali ini kita akan membahas perihal yang lebih menarik lagi. Di dalam diskusi kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup besar dan juga sering menimbulkan perdebatan, yaitu tentang ateisme yang sering digaungkan oleh Richard Dawkins. Argumen-argumen dari filsafat klasik ini serta problem kejahatan yang dikenal juga dalam istilah teodisi. Oke, dalam istilah teodisi, diskusi kita akan dibagi menjadi 4 bagian utama. Yang pertama, kita akan membahas duduk perkara, yaitu bagaimana Dawkins memandang ateisme serta problem of evil atau masalah kejahatan. Yang kedua, kita akan meninjau jawaban dari para filsuf abad pertengahan seperti Anselmus dan Thomas Aquinas melalui argumen ontologis, kosmologis, dan juga teleologis. Yang ketiga, kita akan melihat jawaban tambahan yang muncul setelah itu, terutama gagasan Leibniz tentang teodisi serta refleksi tambahan dari sains dan juga filsafat modern. Dan terakhir, kita akan menutup dengan kesimpulan yang merangkum pembahasan kita hari ini. Harapannya diskusi kali ini tidak hanya memberikan informasi kepada teman-teman, tetapi juga membuka ruang refleksi bagi kita semua, apakah sains dan juga filsafat itu benar-benar bertentangan? Atau sebenarnya mereka itu bisa saling melengkapi dalam mencari kebenaran tentang realitas dan juga keberadaan Tuhan. Jadi mari kita mulai diskusi kita yang menarik ini pada bagian pertama. Halo, saya akan membahas mengenai duduk perkara dari permasalahan yang akan kita bahas ini. Apa sih duduk perkara atau problem dari penjelasan kita kali ini? Yang pertama adalah Richard Dawkins itu merupakan seorang biolog evolusioner. Dalam bukunya The God of Delusion menyatakan bahwa kepercayaan kepada Tuhan hanyalah ilusi yang diwariskan. Ia menegaskan bahwa teori evolusi sudah cukup menjelaskan asal-usul kehidupan, sehingga tidak perlu mengandaikan keberadaan pencipta adikodrati. Sehingga di sini duduk perkaranya adalah bahwa Tuhan itu sebenarnya tidak ada menurut Richard Dawkins. Mungkin selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya yang lain. Oke, aku sebenarnya mau menyanggah dari perkataan Kasinta. Untuk Dawkins sendiri, ia tidak berhenti pada argumen ilmiah saja. Ia juga menyinggung masalah moral dan eksistensial yang sering disebut the problem of evil. Yang pertanyaannya itu sederhana namun tajam. Apakah itu pertanyaannya? Itu jika Tuhan itu maha kuasa, tentu ia mampu mencegah kejahatan. Jika Tuhan itu maha baik, tentu ia mau mencegah penderitaan. Tetapi kenyataannya, kejahatan, bencana, dan ketidakadilan tetap terjadi di sekitar kita. Hal ini membuat banyak orang meragukan keberadaan atau sifat Tuhan yang sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Yuko. Baik, jadi dalam filsafat agama, permasalahan ini dikenal sebagai problem of evil. Secara sederhana, ada kontradiksi logis antara 3 hal. Pertama, Tuhan Maha Kuasa. Kedua, Tuhan Maha Baik. Ketiga, kenyataan bahwa kejahatan itu nyata. Jika dua sifat itu benar, seharusnya kejahatan tidak ada, tapi karena kejahatan tetap ada, sebagian orang menyimpulkan mungkin Tuhan tidak ada. Atau kalau ada, ia tidak sesuai dengan gambaran tradisional agama. Problem inilah yang menjadi salah satu argumen terkuat para ateis, termasuk Richard Dawkins, untuk menolak keberadaan Tuhan. Lalu setelah ini akan dijelaskan oleh teman saya, Vio. Mari kita mulai dengan argumen ontologis dari Santo Anselmus. Anselmus mendefinisikan Tuhan sebagai sesuatu yang tidak bisa dipikirkan lebih besar dari itu. Artinya, konsep Tuhan adalah puncak dari segala kesempurnaan
Sekarang bayangkan, kalau Tuhan hanya ada dalam di pikiran kita saja, maka kita masih bisa memikirkan sesuatu yang lebih besar, yaitu Tuhan yang benar-benar ada dalam kenyataan. Tetapi, jika kita bisa membayangkan yang lebih besar, berarti definisi awal yang paling besar tidak terpenuhi. Oleh karena itu, Anselmus menyimpulkan bahwa Tuhan harus ada, baik dalam pikiran maupun dalam kenyataan. Argumen ini lebih bersifat logis dan rasional, bukan empiris. Ia mengajak kita merenung bahwa keberadaan Tuhan tidak bisa dilepaskan dari definisi hakikat Tuhan itu sendiri. Walaupun argumen ini sering diperdebatkan, sampai hari ini masih menjadi salah satu pilar penting dalam filsafat agama. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Kak Dinda. Oke, baik teman-teman. Jadi sekarang saya mau bahas tentang argumen kosmologis dari Thomas Aquinas. Nah, Aquinas berangkat dari pengamatan sederhana. Jadi semua hal itu pasti punya sebab. Misalnya, pohon berasal dari biji, api dari percikan, dan seterusnya. Nah, kalau kita telusuri rantai sebab akibat ini, pertanyaan besarnya adalah, apakah rantai ini bisa berjalan tanpa ujung? Nah, menurut Aquinas, jawabannya adalah tidak. Kalau tidak ada titik awal, maka tidak akan ada yang eksis hari ini. Karena itu, harus ada satu penyebab pertama yang tidak disebabkan oleh apapun, dan itulah yang kita sebut Tuhan. Jadi dengan kata lain, Tuhan adalah fondasi realitas, sebab utama yang membuat segala sesuatu itu ada. Dan disinilah argumen kosmologis mencoba menunjukkan bahwa tanpa Tuhan, keberadaan dunia ini tidak bisa dijelaskan secara utuh. Demikian penjelasan. Argumen berikutnya adalah argumen teleologis Pali Aquinas yang menekankan adanya keteraturan dan tujuan di alam semesta ini. Seolah-olah dari argumen teleologis Aquinas dan Pali ini menyatakan bahwasannya dunia ini sudah memiliki pola-pola yang teratur, yang terbentuk dengan baik. Nah, Thomas Aquinas sudah menyinggung hal ini, tetapi William Paley kemudian memperkuatnya dengan analogi yang terkenal. Paley berkata, bayangkan ketika kita melihat sebuah jam di tanah. Ya, kita bisa melihat kalau ada jam, ada kerumitannya. Ada roda gigi, saling bertemu, saling berputar, saling terkait, saling bersinggungan, dan semua berjalan dengan teratur sesuai dengan fungsinya masing-masing. Sehingga kita bisa menyimpulkan jam tersebut ada yang membuat, bukan terbentuk secara kebetulan. Nah, hal yang sama berlaku juga untuk alam semesta ini. Ada sesuatu pola yang mengatur dalam bentuk keteraturan. Dunia ini penuh dengan keteraturan, seperti contoh, planet-planet bergerak pada orbitnya. Kemudian hukum alam bekerja secara konsisten, dan kehidupan di bumi ini tersusun dengan sangat kompleks. Nah, semua itu tentunya sangat mirip dengan jam raksasa yang rumit. Jika jam sederhana saja membutuhkan pembuat, maka tentunya keteraturan kosmos dunia ini yang jauh lebih kompleks tentu juga membutuhkan seorang perancang. Itu dikenal dengan istilah Pali perancang agung. Perancang agung itulah yang kita saat ini sebut sebagai Tuhan. Nah, argumen teleologis ini ingin menegaskan bahwa keteraturan bukan merupakan suatu kebetulan, bukan sebuah given, melainkan bukti adanya maksud, tujuan, dan yang paling penting ini diciptakan Tuhan, beliau dalam porsinya sebagai desainer desain ilahi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya terkait dengan argumen teleologis oleh Paley dan Aquinas, selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Catherine. Baik, saya akan menjelaskan tentang teodis yang dijelaskan oleh Leibniz. Gottfried Wilhelm Leibniz, seorang filsuf besar pada abad ke-17, menawarkan jawaban yang terkenal terhadap problem kejahatan melalui gagasan deodik. Menurut Leibniz, Tuhan menciptakan dunia ini sebagai the best of all possible world, dunia terbaik dari semua kemungkinan dunia. Apa maksudnya? Dunia yang kita tinggali ini memang memiliki penderitaan, kesedihan, dan kejahatan. Tetapi hal itu bukan berarti Tuhan tidak baik.
Justru menurut Leibniz, keberadaan kejahatan bisa menjadi bagian dari rencana yang lebih besar, yang kita sebagai manusia terbatas mungkin tidak bisa memahaminya secara penuh. Misalnya, kebebasan manusia untuk memilih kebaikan atau kejahatan adalah sesuatu yang sangat berharga. Tanpa kebebasan, manusia hanyalah robot yang diprogram. Tuhan mengizinkan kejahatan agar manusia sungguh-sungguh memiliki kehendak yang bebas. Pada akhirnya, semua penderitaan dan kesulitan akan masuk dalam harmoni yang lebih besar, yang jika kita lihat dari perspektif Tuhan, akan tampak sebagai kebaikan yang sempurna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, thank you Kak Catherine. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang ilmu modern dan filsafat. Nah, sekarang mari kita lihat dari perspektif ilmu modern. Richard Darwin memandang bahwa teori evolusi meniadakan kebutuhan akan Tuhan. Ia berkata bahwa mekanisme seleksi alam sudah cukup menjelaskan keberagaman makhluk hidup, tetapi pandangan ini hanya menyentuh ranah bagaimana spesies berubah, bagaimana adaptasi terjadi. Ilmu pengetahuan tidak menjawab pertanyaan yang lebih mendasar. Mengapa ada sesuatu daripada tidak ada sama sekali? Mengapa hukum-hukum alam itu konsisten dan bisa dipahami? Di sini filsafat masuk. Evaluasi tidak harus dilihat sebagai penyangkalan atas Tuhan. Justru bagi banyak pemikir, evolusi bisa dipahami sebagai cara Tuhan menciptakan kehidupan, sebuah mekanisme alam yang tetap menunjuk pada Sang Perancang. Jadi sains dan iman tidak perlu dilihat sebagai musuh, melainkan sebagai dua sudut pandang yang bersama-sama memperluas pemahaman kita tentang realitas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Pak Li. Bagi saya pribadi, perdebat ini memberikan pelajaran penting. Selama ini kita sering melihat seolah-olah filsafat sains dan agama berada di tiga jalur yang berbeda. Namun melalui diskusi ini, kita menemukan bahwa semuanya bisa saling menyampa. Filsafat membantu kita berpikir kritis, sains memberi kita penjelasan empiris, dan iman menawarkan makna serta tujuan yang lebih dalam. Film, buku, bahkan agama keras dari tokoh seperti Daikin sebenarnya justru mendorong kita untuk menggali keyakinan kita lebih dalam, bukan sekedar menerima begitu saja. Akhirnya saya menyadari bahwa pertanyaan tentang Tuhan, kejahatan, dan makna hidup tidak bisa dijawab oleh satu disiplin saja. Kita butuh dialog antara sains, filsafat, dan iman untuk memahami siapa kita dan kemana kita menuju. Dan dalam dialog ini kita menemukan bukan hanya jawaban, tetapi juga pengharapan. Selanjutnya, teman saya Stefani akan lanjut. Terima kasih. Ya, terima kasih Mr. Lee atas penjelasannya dan juga teman-teman yang lain atas penjelasannya. Diskusi kita kali ini cukup berat ya, karena yang dari pertama sudah dijelaskan tentang duduk perkara dari ateisme dan juga problem of evil yang dilontarkan oleh Richard Dawkins dan juga dijawab oleh filsuf-filsuf abad pertengahan seperti ada dari argumen ontologis Thomas Aquinas dan juga Pali, serta juga ada filsuf-filsuf modern seperti Leibniz dan juga Theodicee. Mungkin saya bisa summary-kan untuk diskusi kita kali ini. Yang pertama adalah argumen ontologis menegaskan bahwa keberadaan Tuhan bukan hanya sekedar keyakinan buta, melainkan sesuatu yang melekat pada logika itu sendiri. Tuhan dipahami sebagai realitas tertinggi yang tidak mungkin hanya ada dalam pikiran, tetapi harus nyata dalam kenyataan. Kedua, argumen kosmologis itu juga mengingatkan kita bahwa segala sesuatu memiliki sebab. Rantai sebab akibat tidak bisa mundur tanpa batas, dan pasti ada penyebab pertama yang menjadi dasar bagi semua yang ada. Penyebab itulah yang kita saat ini sebut adalah Tuhan. Yang ketiga,
Argumen teologis menekankan keteraturan, tujuan, dan keindahan yang kita lihat dalam alam semesta. Dari pergerakan planet, hukum alam yang konsisten, hingga kompleksitas kehidupan, semua menunjukkan adanya rancangan yang disengaja, bukan sekedar kebetulan. Dan terakhir ada dari teori Leibniz, yaitu melalui gagasan teorisinya memberikan jawaban yang mendalam terhadap problem kejahatan. Ia juga menekankan bahwa dunia ini dengan segala kesulitan dan penderitaannya tetap merupakan dunia terbaik dari semua kemungkinan dunia. Kebebasan manusia dan harmoni yang lebih besar menjadi bagian dari rencana Tuhan yang mungkin belum sepenuhnya kita pahami. Dengan demikian, meskipun Richard Dawkins menentang iman melalui sains dan juga problem kejahatan, kita bisa melihat bahwa filsafat klasik maupun modern menawarkan jawaban yang kokoh. Filsafat mengajarkan bahwa iman tidak harus bertentangan dengan akal, tetapi justru dapat berdiri di atas dasar pemikiran yang kuat. Dan juga bisa dilihat dari, saya ingin mengutip sedikit dari pendapat dari Leibniz bahwa manusia itu adalah bagian dari rencana Tuhan, dan mungkin kalau bisa kita merasakan penderitaan dalam dunia ini, kita hanya belum sepenuhnya memahami dari rencana Tuhan tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan diskusi kali ini. Semoga diskusi kali ini memberikan pencerahan dan juga insight baru bagi teman-teman. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Bye-bye.